Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat semua untuk teman-teman. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun berada. Oke, teman-teman yang baik, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang model pendekatan evaluasi BK. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep dasarnya, kemudian ruang lingkup dan aspeknya, lalu kemudian agak lebih fokus lagi ya terkait dengan pendekatan. Nah, pada intinya begini, nanti Anda akan menemukan suatu titik di mana ada kebingungan antara apa perbedaan antara metode dan juga pendekatan, gitu ya. Jadi sejauh yang saya pahami, metode dan pendekatan itu memang agak mirip-mirip ya dan kadang-kadang disamakan apa ya, disamakan artinya dalam suatu praktik, suatu layanan atau suatu program atau penelitian begitu. Nah, namun kalau saya lebih pahami secara mendalam mencoba memahami gitu ya teman-teman ya. Jadi pendekatan itu merupakan salah satu metode yang sangat spesifik begitu. Jadi metode adalah suatu cara betul, pendekatan adalah merupakan suatu cara, tetapi cara yang spesifik, yang unik gitu loh. Kalau secara umum misalkan kayak penelitian gitu ya, penelitian itu kan metode pengumpulan datanya misalkan menggunakan wawancara, observasi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan yang spesifik adalah penelitian tersebut menggunakan pendekatan apa? Oh, studi kasus misalkan atau eksperimen gitu kan. Sama ada makna cara ya dalam suatu pendekatan, tetapi lebih lebih khas gitu ya. Nah, dalam evaluasi bimbingan dan konseling Islam nanti kita temukan ada banyak ya teman-teman ya model pendekatan dalam melakukan evaluasi gitu loh. Tetapi sebelumnya, secara umum kita perlu tahu dulu bahwa apa sih pendekatan? Tadi sempat saya singgung di awal bahwa secara umum itu pendekatan dimaknai sebagai suatu proses untuk membuat sesuatu ya, atau membuat penelitian dan sebagainya, atau membuat program atau membuat evaluasi gitu. Kemudian cara mendekati, ya ini bukan cara mendekati lawan jenis ya, gitu ya, tapi ini mendekati suatu subjek ya yang akan diambil datanya. Kemudian usaha dalam aktivitas penelitian, hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Ini secara umum ya, itu tentang masalah evaluasi kalau dalam hal ini ya, teman-teman. Jadi ada kata-kata metode di sini ya, teman-teman. Jadi mengandung makna metode tetapi lebih spesifik, lebih unik lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya adalah pendekatan adalah cara ya cara mendekatinya dengan menggunakan apa gitu loh. Misalkan kalau kita mendekati, teman gitu ya, mau menggunakan kalimat-kalimat, apa ya istilahnya, wawancara atau mau menggunakan by phone atau mau seperti apa gitu misalkan. Nah, cara yang khas itu adalah mau menggunakan apa, WA, call video WA, call WA gitu ya, telepon menggunakan WA atau menggunakan apa gitu misalkan. Itu yang secara spesifik ya teman-teman gitu. Oke, tetapi kita tidak akan membahas secara jauh mengenai perbedaan metode dan pendekatan ya. Cukup Anda tahu saja bahwa pendekatan itu seperti apa secara umum gitu. Nah, teman-teman yang saya temukan di sini ada banyak, tetapi di beberapa buku itu ada yang menyebutkan hanya 5, ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 7. Nah, saya cantumkan di sini yang paling banyak. Harapannya agar nanti teman-teman lebih tahu banyak hal tentang pendekatan-pendekatan dalam melakukan evaluasi. Pak, apakah semua pendekatan ini harus dilakukan? Tidak, gitu loh. Anda pilih yang paling memungkinkan dan sesuai dengan konteks di mana Anda berada. Gitu. Karena masing-masing lembaga, institusi, instansi ya, di mana nanti Anda bekerja sebagai seorang konselor, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak selalu sama, oke ya. Dan kebutuhannya pun berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau Anda mau melakukan semuanya juga boleh-boleh saja, malah lebih bagus gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman, yang pertama adalah pendekatan survei. Nah, namun sebelumnya teman-teman pasti di sini nanti ada kalau secara spesifik teman-teman melihat, loh, kok ada pendekatan survei, eksperimen, seperti halnya penelitian gitu ya. Memang sebenarnya dalam proses evaluasi itu ada unsur penelitiannya gitu loh. Kenapa? Karena mencari data. Data dari siapa ya? Data dari narasumber siapa narasumbernya itu. Ya narasumbernya beberapa di antaranya adalah guru BK yang melakukan program BK dan siswa yang diberikan layanan BK. Kok bisa? Ya bisa karena apa? Karena evaluasi itu kan mencari tahu seberapa efektifkah ya kan program yang sudah dilaksanakan, mencari data-data itu mewawancarai gitu. Jadi seperti halnya penelitian, tetapi tidak sespesifik penelitian pada umumnya ya. Ini hanya beberapa part saja, beberapa bagian saja dalam penelitian, kemudian dilakukan dalam evaluasi. Oke. Yang pertama adalah pendekatan survei.
Ini dilakukan untuk mengenal keadaan sesungguhnya secara menyeluruh dan apa adanya. Survei itu kan menggunakan penglihatan ya, menggunakan real apa adanya gitu ya. Kemudian menentukan kegiatan selanjutnya dalam rangka memperbaiki dan melengkapi kebutuhan siswa atau konseli ya, juga memperbaiki hubungan unsur-unsur organisasi sekolah. Jadi pada intinya survei ini adalah real, meskipun survei itu bisa dikondisikan sebelumnya gitu ya. Misalkan agar nanti ada kepala sekolah melakukan survei gitu misalnya, terus kemudian guru mengkondisikan keadaan kelas gitu misalnya loh ya. Bisa-bisa saja gitu. Tapi tujuan umum tujuan spesifik survei ini adalah untuk melihat suatu kegiatan ya secara apa adanya dan juga menyeluruh gitu loh. Karena kan survei itu kan notabene adalah general gitu loh, melihat semuanya secara total, survei. Kalau surveinya setengah-setengah ya berarti enggak menyeluruh gitu loh. Padahal survei itu maknanya adalah menyeluruh. Yang pertama itu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah pendekatan eksperimental. Teman-teman pasti tahu di Metopen ya, ada eksperimen. Eksperimen itu gambarnya adalah ada pemberian treatment atau perlakuan. Nah, pendekatan eksperimental dalam evaluasi program bimbingan dan konseling Islam ini adalah pembentukan dua kelompok siswa atau konseli, kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Nah, hasilnya akan diketahui sejauh mana program BK dapat membantu siswa. Hampir mirip dengan penelitian gitu ya. Jadi nanti pendekatan eksperimental itu dilakukan oleh seorang konselor ketika ingin mengevaluasi. Jadi konselor itu misalnya sudah melakukan layanan bimbingan karir ya, bimbingan karir di kelas X misalnya. Tapi kelas Y itu belum diberikan perlakuan, diberikan treatment atau diberikan layanan bimbingan karir itu. Nah, untuk melihat seberapa efektif bimbingan karir yang Anda lakukan, maka Anda perlu membuat dua kelompok. Kelompok dari kelas X dan kelompok dari kelas Y. Anda lihat nanti seperti apa yang diberikan layanan bimbingan karir, pemahaman karirnya seperti apa, yang belum diberikan bimbingan karir, pemahaman karirnya seperti apa juga. Gitu ya, untuk melihat efektif nggak program yang Anda lakukan nih, gitu loh kan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, kalau sifatnya kecil gitu loh. Itu yang eksperimental teman-teman. Kemudian ada lagi pendekatan kelompok tunggal. Ini beda dengan eksperimental ya. Kalau eksperimental itu membentuk dua kelompok siswa, tapi dua kelompok perlakuan ya, menghilangkan kelompok kontrol. Ya, hasilnya terkadang lemah karena belum tentu perubahan yang terjadi disebabkan oleh adanya pelayan BK yang diberikan. Jadi kalau pendekatan kelompok tunggal ini hampir mirip dengan pendekatan eksperimental ya, yang membentuk dua kelompok. Tetapi dua kelompok ini adalah semuanya adalah kelompok perlakuan. Jadi dua kelompok yang diberikan layanan bimbingan karir. Ya, misalkan Anda memberikan bimbingan karir terhadap dua kelas atau dua ruang A dan B gitu. Nah, A dan B itu diberikan bimbingan karir juga oleh Anda. Anda ingin melihat seberapa efektifkah bimbingan karir tersebut ya, maka Anda membuat suatu kelompok dari dua dua ruang ini ya kan, masing-masing itu perwakilannya dibuat suatu kelompok. Misalkan 5 orang atau 6 orang atau 7 orang ya kan, Anda lihat dievaluasi kira-kira masing-masing mereka itu sesuai dengan standar Anda ataukah belum pemahamannya gitu loh. Nah, itu bedanya dengan kelompok eksperimen itu seperti itu ya. Kalau tunggal itu ya satu satu kelompok satu karakter kelompok, dua kelompok tapi masing-masing itu adalah kelompok yang pernah diberikan bimbingan karir, kira-kira seperti itu ya. Ya masing-masing tentu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Tinggal nanti teman-teman itu ingin memilih yang mana. Kemudian penilaian oleh klien atau siswa. Teman-teman yang baik, kalau pendekatan ini adalah konselor itu mengumpulkan pendapat dari siswa atau konseli atau residen ya, yang telah mendapat layanan BK mengenai kegunaan dan faedah manfaat ya dari layanan yang sudah diberikan oleh konselor tersebut. Kelemahannya adalah siswa kurang teliti, siswa mempunyai sikap tertentu pada pelayanan yang dikeluarkan dan mempengaruhi penilaian yang diberikan. Penilaian siswa cenderung emosional dan subjektif. Ini salah satu kemungkinan kelemahan ya. Kenapa saya bilang kemungkinan? Karena eh, siswa konseling atau residen akan nyaman dan memberikan penilaian yang jujur dan objektif ketika sudah dikondisikan dengan baik. Artinya bukan dimanipulasi ya teman-teman, tetapi pengondisian ini artinya eh, suasananya menyenangkan, nyaman gitu ya, kondisinya juga nyaman untuk mereka itu memberikan penilaian atau diberikan misalnya penilaian itu kan berupa survei gitu ya, mereka diminta untuk mengisi kuesioner atau angket gitu ya. Nah, ketika kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya itu tidak nyaman bagi mereka, maka kan
biasanya mereka itu kan mengisinya salah-salah gitu loh. Nah, itu kelemahannya itu seperti itu gitu. Tapi ketika mengondisikan dengan baik, saya pikir hasilnya pun saya pikir akan lumayan baik lah, kira-kira semacam itu. Mengumpul pendapat dari siswa yang diberikan layanan BK ya, bukan yang belum diberikan layanan ya, baik menggunakan angket, kuesioner, atau sekarang bisa menggunakan Google Form ya, atau kuis gitu ya, menggunakan kuis-kuis yang online itu juga bisa juga gitu. Sebenarnya simple ya gitu. Banyak banyak alternatif model kuesioner gitu ya, atau angket yang bisa digunakan untuk mencari data gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan studi lanjut atau follow up study. Memang kesannya itu ini lebih apa ya, bisa diimplementasikan dalam dunia pendidikan ya. Tapi bisa juga diterapkan dalam dunia non pendidikan kalau memang memungkinkan ya. Maksudnya di sini adalah studi lanjutan mempunyai nilai evaluatif terhadap program PK yang sudah dan atau sedang berjalan. Nah, studi lanjutan ini karakter utamanya adalah berkaitan dengan eh, bagaimana studi lanjut ya, progres studi lanjut dari siswa atau konseli yang telah diberikan layanan suatu bimbingan gitu ya. Tetapi kalau dalam suatu lembaga pendidikan, studi lanjutan itu atau follow up ini misalkan kayak di lembaga rehabilitasi narkoba, di sana kadang ada program after care apa ya namanya itu. Jadi meskipun meskipun residen itu sudah diberikan rehabilitasi, sudah apa ya, diperbolehkan pulang ke rumah ke tempat tinggal masing-masing, tetap ada pemantauan, tetap ada pemberian apa ya, layanan dan materi, meskipun tidak sebanyak ketika mereka masih berada dalam lembaga rehabilitasi gitu. Jadi studi lanjutan itu bisa dimaknai semacam itu juga sebenarnya. Jadi setelah mereka selesai direhab, bukan kemudian mereka dicul ya atau dilepas begitu saja dibiarkan, tetapi ada pemantauan dari ya dari konselor ya atau dari lembaga di sana. Itu sudah dilanjutkan. Kemudian penilaian para ahli, teman-teman. Nah, prosedur ini dilakukan dengan meminta kepada para ahli BK yang tidak turut serta dalam kegiatan BK di sekolah untuk memberikan penilaian. Artinya biasanya penilaian para ahli ini orang-orang yang terpilih, artinya orang-orang yang dianggap lebih kompeten ya dengan materi atau tema kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh konselor gitu loh, yang menjadi penanggung jawab. Itu mungkin bisa juga dari kelompok lain ya, misalkan dari ahli lain, misalnya dari psikologi, yaitu dari psikolog, dari psikiater, misalkan meminta pendapat para ahli juga baik-baik saja gitu loh. Tapi memang kalau teman-teman saya yang jadi konselor itu tidak terlalu banyak ya menggunakan pendekatan ini, teman-teman. Tapi ini bisa dilakukan ketika memang momennya pas dan tema yang diangkat dalam kegiatan itu ya memang berkaitan dengan apa yang menjadi fokus dari ahli tersebut, ya para ahli tersebut. Itu. Oke, teman-teman yang baik. Kemudian yang terakhir adalah penilaian diri oleh konselor. Nah, pada dasarnya sama dengan penilaian para ahli tadi ya, teman-teman ya. Konselor ini ikut berperan sebagai ahli BK juga, tentunya ya, ikut berperan dianggap sebagai ahli BK. Kelemahannya memang sangat subjektif ya, terkesan subjektif dan kurang objektif. Tetapi informasi data lebih memadai dan dapat dipercaya. Kenapa? Karena satu, secara keilmuan mereka sudah mumpuni. Kemudian yang kedua adalah mereka memang melaksanakannya langsung. Tapi potensi subjektifnya itu ada. Karena gini, Anda melakukan program bimbingan dan konseling, tetapi Anda sendiri yang dievaluasi itu kan ya. Mengevaluasi ya, kalau mengevaluasi bermuhasabah diri sendiri itu bagus dan harus dilakukan ya, teman-teman ya. Tetapi kalau secara formal dan harus ada nuansa administratifnya, saya pikir ya betul juga ada salah satu potensi kelemahannya adalah di situ gitu, teman-teman ya. Tetapi setidaknya misalkan nih, maksudnya yang pelatihan oleh konselor ini adalah kayak di suatu lembaga itu kan konselornya banyak ya, ada 5 misalkan, yang menjadi PJ suatu program bimbingan karir itu namanya A gitu misalkan. Nah, yang memberikan penilaian itu juga tidak selalu dari A, tapi dari konselor B, konselor C, konselor D gitu ya. Itu juga bisa memberikan penilaian dan nanti lebih apa ya, peluang objektifnya lebih lebih kuat gitu. Ya oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman memilih mau pendekatan mana yang akan dilaksanakan nantinya gitu. Oke, yang terakhir adalah pertanyaan kuis nih teman-teman. Silakan Anda jawab ya sesuai dengan jam perkuliahan ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan adalah menurut teman-teman pendekatan apa saja sih yang paling efektif untuk melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling Islam?
lalu berikan alasannya, gitu loh. Jadi menurut teman-teman tuh dari 7 tadi ya pendekatan, menurut teman-teman itu pendekatan apa saja sih yang menurut teman-teman itu efektif untuk melakukan evaluasi ya paling. Ya tentu masing-masing memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing ya. Mungkin tapi menurut teman-teman yang skornya paling tinggi gitu ya, atau mungkin bisa jadi paling Anda minati gitu ya. Apa saja atau apa, atau mungkin kalau yang paling aktif kan pasti hanya satu, Pak, misalkan. Ya boleh satu saja pendekatan apa dan tapi yang paling jelas adalah alasannya apa gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Silakan jawab dengan tidak perlu panjang-panjang ya teman-teman ya. Yang penting apa ya, yang penting jelas ya, kemudian padat dan juga bisa bisa dipahami. Oke, baik teman-teman, itu saja ya materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya tunggu respon dari pertanyaan kuis ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, sekian dari saya. Izin dan mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.